Teman Ibarat Tanempar, baru-baru ini publik dihebohkan dengan penemuan dua perempuan di dalam karton ini. Masing-masing adalah Maria Vanumbi berusia 24 tahun dan adiknya Magdalena Vanumbi 12 tahun. Magdalena dan Ellen adalah dua anak Tanimbar yang selama beberapa tahun terakhir berada di Kota Dobo bersama ayahnya Mikael Vanumbi. Namun karena terjadinya kekerasan yang berulang kepada kedua anak ini sehingga mereka hendak melarikan diri pulang ke Tanimbar dengan bantuan Julianos Kilanmase atau Bey Kilanmase. Namun niat itu akhirnya diketahui oleh buruh di pelabuhan dan akhirnya Bey sempat mengalami aniaya dan mereka bertiga dibawa ke Polres Kepulauan Aru untuk dimintai keterangan. Hari cuma kalau bapak bukan pukul kan bapak akar yang pas suami orang hilang tuh ya bapak pukul kata dia kata mah. Pernah berapa kali ada dong usaha untuk berangkat kalau dapat tangkap? Satu kali. Ketika ketahuan pernah dapat pukul? Sebenarnya itu kata sudah mama selama cuma mau berangkat tapi takut karena nanti orang bilang berani pergi betul kakak kamu minta cukup kamu jadi katanya cuma tahan diri saja sampai kemarin itu pas akan bilang akan suami katanya itu suami itu lebih berharga daripada manusia jadi antua harus tadi ada. Ya, teman Ibarat Tanempar, saat ini saya bersama dengan Ibu Darni Maranresi atau yang biasa dipanggil Ibu Ani. Ibu Ani adalah ibu kandung dari Maria Vanumbi dan Ellen atau Magdalena Vanumbi yang beberapa hari lalu itu sempat viral di media bahwa mereka diselundupkan begitu. Nah, bersama saya Ibu Ani, dia akan mengklarifikasi alasan mengapa sampai anak-anaknya itu dimasukkan ke dalam kardus untuk kemudian mau dibawa ke atas kapal. Bu Ani, kami dengar informasi bahwa anak-anak ibu dimasukkan ke dalam kardus atau karton itu ibu juga yang meminta seperti begitu ya? Benar begitu Ibu? Iya, saya yang meminta agar Julius dia berangkat ke Dobo. Julius ini siapa? Julius Kilanmase alias Bey. Oh, Bey ini adalah pacarnya Mei. Iya. Kenapa sampai ibu yang meminta Julius ke sana? Ya karena selama ini bapak kandung dari Mei Vanumbi dan Magdalena Vanumbi selalu membuat tindakan kekerasan buat anak-anak, dicaci maki. Iya, dicaci maki dan dipukuli. Lalu anak-anak saya ini ingin mau pulang ke Tanimbar karena bapaknya itu selalu dipukul dan dicaci maki. Tadi saya sebagai ibu biasanya saya bilang lagi sementara kuliah dan adiknya Magdalena lagi sementara sekolah, jadi biar saja bertahan sekolah di Dobo karena itu adalah bapak kandung mereka. Tapi anak saya Maria bilang, mama saya tidak bisa bertahan lagi, saya tidak bertahan hidup sama bapaknya lagi, soalnya bapak itu marah-marah terus, pukul-pukul terus, jadi saya harus berangkat pulang ke Tanimbar bersama dengan mama. Lalu saya kadang bilang bahwa saya boleh pulang soalnya adik juga masih sekolah. Kalau kamu pulang siapa yang mau lihat adik? Akhirnya kakaknya juga turut bertahan sampai sekarang. Lalu kakaknya sudah selesai kuliah. Kakaknya sudah selesai kuliah. Lalu adiknya masih sekolah SD kelas 6. Sekarang dia sudah tamat SD, masuk ke SMP kelas 1. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya Julius dengan Ibu Ani atur supaya Maria atau Mei dan adiknya Magdalena itu bisa masuk dalam karton? Ya, dia punya ceritanya itu bapaknya ini minta-minta akar suanggi, lalu mau doti kasih mati saya. Akar itu hilang, akhirnya anak-anak saya, kedua anak saya dipukul, dicaci dan jadi injak. Bapak anak-anak ini namanya siapa? Maria Vanumbi dan Magdalena. Maksudnya bapak mereka? Mikael Vanumbi. Mikael Vanumbi ini berencana mau membunuh Ibu Ani. Iya. Dengan cara mendoti. Iya. Gitu. Tapi ketahuan sama anak-anak. Ketahuan sama anak-anak. Lalu mereka ketahuan juga bahwa bapaknya itu ingin doti saya. Lalu akarnya doti itu disimpan. Tapi ternyata akar itu hilang, tiba-tiba hilang. Lalu bapaknya itu marah, lalu pukul, maki, sampai injak-injak itu anak-anak saya punya rusuk-rusuk. Lalu suruh cari akar itu sampai dapat, kalau tidak ketemu saya bunuh kamu dua.
Oh, sempat ancam sampai Iya, bunuh sempat gitu ya. ancam sampai bunuh. Akhirnya mereka takut, malam itu juga mereka lari keluar dari rumah. Karena bapaknya bilang, kalau akarnya itu tidak ada, saya bunuh kamu dua. Jadi kamu dua keluar dari rumah ini karena kamu sing ada punya harga buat beta. Yang penting akar itu beta yang perlu, kita pentingkan akar itu. Ternyata dari keterangan Ibu Ani bahwa ancaman Bapak Michael itu akar itu atau media atau alat yang dipakai untuk mendoti, kata orang Maluku, artinya santet begitu, lebih berharga daripada nyawa kedua anaknya, May dan Ellen, sehingga mereka dipukuli dan diancam lalu keluar dari rumah gitu ya. Oh, tapi mereka kalau dengan cara biasa saja untuk naik ke kapal itu, Ibu Ani yakin tidak bisa? Tidak bisa, karena awalnya sudah waktu mereka lari keluar, mereka sudah coba naik kapal feri, tapi tidak bisa. Karena bapaknya itu ke pelabuhan untuk ambil mereka juga di atas kapal feri. Pulang bisa pulang ke. Waktu pulangkan itu mereka sempat dianiaya juga? Iya, mereka itu bapaknya itu sempat pegang paku firkan yang ukuran 12 cm, berusaha untuk tikam itu anak saya, May Vanoni. Tapi tidak sempat kenal. Sempat juga bahwa waktu diturunkan dari kapal itu sempat membawa polisi. Bapak Mikael sempat bawa polisi untuk turunkan anak-anak dari kapal. Katanya mereka mencuri duit bapaknya. Benar, mereka mencuri duit bapaknya? Tidak. Oke. Jadi waktu dimasukkan ke dalam karton itu, Ibu Ani baku telepon dengan Julius supaya, dan anak-anak juga mau. Iya. Anak-anak juga mau supaya hanya dengan cara itu mereka bisa lolos naik ke kapal gitu ya. Oke, Bu Ani sekarang kan anak-anak sementara ada di asrama di Kompie Unit 734 di Dobo sana, atas bantuan Pak Danion yang meminta bantuan ke Danton di sana. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada Pak Danion dan Pak Danton? Pak Danion kan ada di Somlaki sini. Iya. Pak Danton ada di Dobo. Ibu Ani mau sampaikan apa kepada mereka? Jadi saya sebagai ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Danion dan juga Pak Danton karena sudah memberikan jaminan yang pantas dan layak buat anak-anak saya. Semoga Tuhan bisa melindungi Bapak ke depan dalam tugas dan tanggung jawab. Oke, Ibu. Terima kasih.